Lalu benarkah ada gerakan bawah tanah yang memengaruhi peradilan kasus Sambo? Lalu siapa pihak yang merancang gerakan tersebut? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan pakar politik dan keamanan Muradi. Selamat sore Pak Beni, Pak Muradi. Selamat sore, Pak Reza. Beni. Muradi. Baik, saya langsung ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, bagaimana respon Kompolnas setelah mendengar bahwa menurut Menko Polhukam ada seorang perwira tinggi yang diduga melakukan gerakan bawah tanah untuk memengaruhi vonis terhadap Sambo? Apakah Anda terkejut mendengar pernyataan dari Menko Polhukam tersebut, Pak Beni? Saya tidak terkejut karena apa? Sejak dari awal kasus ini terjadi kan sudah penuh dengan upaya untuk lolos. Yang pertama, merancang skenario, dan kalau skenario itu bisa berjalan dengan baik, dia akan lolos. Tapi ternyata gagal. Upaya berikutnya kita semua tahu kan, di tengah persidangan berjalan, tiba-tiba ada gugatan petun. Dan ini tidak dirilis oleh pengacaranya. Media semua tahu dari laman pengadilan. Kan biasanya kalau pengacara kalau mau mengajukan gugatan kan rilis di media. Semua orang tahu. Ini tidak. Kemudian setelah kita lihat gugatannya, kita baca betul, itu mempermasalahkan masalah pengunduran diri dia yang ditolak. Hanya dengan mengajukan argumentasi, masa dinas dia sudah 20 tahun, yang kedua berprestasi, kemudian dengan berbagai macam Tapi Pak Beni, sebenarnya Kompolnas punya data tidak? Ada intervensi-intervensi yang dilakukan oleh sejumlah pihak terhadap jaksa? Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan bahwa itulah salah satu upaya ketika mungkin tidak dimuat di laman, kita semua bisa kecolongan. Itu satu. Kemudian berikutnya, saya yakin tidak akan berhenti sampai di upaya ini. Dia akan berusaha untuk bagaimana putusannya ringan, kalau boleh sampai dengan lolos. Inilah yang perlu kita waspadai bersama, dan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam adalah warning untuk semua pihak, khususnya tentunya pihak yang menangani kasus ini untuk hati-hati. Baik. Artinya memang ada data soal upaya-upaya intervensi terhadap jaksa ya Pak, yang dicium oleh Kompolnas. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam memang sudah terdengar. Hanya sekarang ini ingin memastikan siapa orangnya. Itulah disampaikan oleh Pak Menko, bahwa silakan sampaikan, laporkan bagi mereka yang tahu. Baik, saya langsung ke Pak Muradi. Pak Muradi, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Beni bahwa sebenarnya soal gerakan bawah tanah ini sudah sempat terdengar begitu ketika proses persidangan di awal-awal. Namun isu ini muncul lagi, bahkan keluar dari mulut seorang Menko Polhukam, ini seakan-akan kan menegaskan bahwa memang ada upaya bawah tanah ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi tuntutan dari jaksa. Anda melihatnya seperti apa, Pak Muradi? Ya, Mas Reza, saya kira saya sudah ingatkan awal September ya bahwa memang sebelum P21 waktu itu bahwa memang akan ada terus-menerus, dan sampai hari ini pun saya kira poin penting dari proses persidangan itu kan kelihatannya, karena saya bukan orang hukum jadi saya menahan diri untuk bicara, tapi poin ini saya kira penting untuk saya sampaikan bahwa orang-orang yang kemudian saya nyebutnya loyalis FS itu masih cukup bercokol ya Pak Beni, Pak Mas Reza, karena memang kelihatannya yang disebut dengan jenderal ini bintang 1 aktif ya, bukan yang sudah pensiun, walaupun saya selalu mengaitkan ini ada dorongan dari kakak asuh yang saya sampaikan awal-awal kasus. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan kejaksaan, saya kira kalau kita mundur mungkin 3-4 tahun yang lalu ketika kasus kebakaran di Kejaksaan Agung, saya kira juga bisa menjadi salah satu poin penting untuk diteliti lebih dalam ya, apakah ada betul misalnya dugaan timbal balik dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ini yang saya kira yang disampaikan tadi oleh Pak Mahfud ya, bahwa ada professional hires ya. Professional hires ini kan ada legalnya, ada cyber troops-nya, ada tim medianya. Kalau Pak Beni agak meta nih Pak, saya punya tim ya di
sudah apa di kampus gitu, saya punya tim mahasiswa saya coba kita petani satu persatu, itu memang arah geraknya berubah Pak, dari mulai misalnya persepsi publik, kemudian bagaimana kemudian orang meyakinkan bahwa hukuman seumur hidup itu adalah itu yang maksimal dan sebagainya. Sampai kemudian pada level tertentu saya kira juga kita lihat indikasi tadi sampaikan Pak Ponto, sebenarnya satu tambahan lagi sebenarnya saya kira perlu ditegaskan soal opini publik ya. Opini publik ini kan saya ingin tegaskan sebenarnya bahwa kasus ini bukan kasus antara keluarga Brigadir J dengan dengan Pak FS dan kawan-kawan, tapi antara keadilan publik dengan orang yang dianggap punya kekuasaan, uang dan juga akses dan sebagainya. Jadi saya kira Mas Reza, silakan Pak Muradi. Ya, saya kira ini perlu digarisbawahi, ini akan terus menerus, dan saya kira tadi saya senang pernyataan penegasan Pak Beni bahwa memang harus dikawal sampai pada level tertentu. Keadilannya bukan keadilan untuk keluarga Joshua saja, tapi keadilan untuk publik secara keseluruhan. Saya kira seperti itu. Ya Pak Muradi, di awal kasus ini kan banyak dugaan, banyak isu yang mengaitkan Verdi Sambo dengan judi online, dalam hal ini konsorsium 303 yang muncul di pertengahan Agustus lalu. Walaupun itu memang sudah dibantah oleh Sambo, tapi apakah menurut Anda hal itu masih ada kaitannya begitu dengan upaya gerakan bawah tanah yang disampaikan oleh Menko Polhukam? Tapi jangan dijawab dulu Pak Muradi, Rantai News akan kembali saat lagi. Saya kembali ke Pak Muradi. Pak Muradi, ini kan Menko Polhukam kalau kita dengar sampai mengeluarkan kata-kata gerilya begitu ya. Ada yang ingin Sambo bebas, ada juga yang ingin Sambo dihukum seberat-beratnya. Ini apakah semakin menegaskan bahwa indikasi-indikasi terkait dengan perang bintang itu sebenarnya sudah terjadi selama persidangan hingga akhirnya jaksa membacakan tuntutan, Pak Muradi? Ya, yang saya ingin tegaskan, semua orang ingin bebas ya. Jadi saya kira langkah-langkah untuk meringankan hukuman, mungkin nanti Pak Beni bisa menjelaskan, itu dilakukan oleh banyak pihak, termasuk misalnya dalam kasus hukum apapun. Tapi memang ini kan repotnya, kasusnya ini kan melibatkan institusi yang kemudian orang merasa perlu kemudian mengawal. Nah, saya sih merasa bahwa pengertian gerilya itu adalah memang sudah dilakukan dari awal. Tadi Pak Beni juga sampaikan, saya sih ingin menegaskan begini, kalaupun kemudian pada akhirnya kemudian terjadi proses ketidaknyamanan, publik merasa tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya, saya kira memang ini efeknya bukan cuma polisi, tapi juga lembaga peradilan secara umum, termasuk misalnya sudah adalah peradilan dan juga kejaksaan. Jadi saya kira ini warning yang agak serius buat aparat penegak hukum dan juga peradilan di Indonesia seperti itu. Oke, Pak Beni, respon Anda seperti apa dengan pernyataan dari Pak Muradi? Ya, memang kita perlu waspada ya, semua perlu waspada, khususnya pihak yang menangani langsung kasus ini, baik pihak kejaksaan maupun pengadilan, karena ini masih panjang prosesnya. Ini baru tuntutan, belum nanti putusan tingkat PN, banding, kasasi, PK dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kasus ini perlu dikawal terus. Karena apa? Kalau tadi Pak Muradi mengatakan loyalis, saya mengatakan pihak-pihak yang hutang budi dengan dia, yang pernah ditolong, pernah kasusnya mungkin dilindungi dan sebagainya, ini semua tentunya ingin membalas kebaikan itu. Nah, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan tidak hanya satu, mungkin ada jejaring khusus yang memang dibangun untuk itu, untuk bagaimana meringankan atau membebaskan yang bersangkutan. Oke, Pak Beni, di awal kasus ini kan ada banyak dugaan, banyak isu begitu yang mengaitkan Verdi Sambo dengan judi online, dalam hal ini konsorsium 303 yang muncul di pertengahan Agustus lalu. Walaupun itu memang sudah dibantah oleh Verdi Sambo, tapi apakah menurut Anda hal itu masih ada kaitannya dengan gerakan bawah tanah yang disampaikan oleh Menko Polhukam saat ini? Ya, tentunya ketika Sambo ini masuk dalam satu katakanlah keterkaitan dengan illegal bisnis, ini tidak tertutup kemungkinan mereka akan dapat dukungan dana dari mereka, dan tentunya ini sekali lagi dengan kata gerilya itu menunjukkan bahwa ini memang secara tertutup, secara silent mereka lakukan untuk nanti dukungan ini bisa membuahkan hasil. Sekali lagi yang diperlukan adalah kewaspadaan, kemudian kontrol dan
kawal dari seluruh lapisan masyarakat. Oke, Pak Muradi, menurut Anda masih ada kaitannya ini terkait dengan upaya gerakan bawah tanah dan juga soal judi online yang pernah diisukan erat begitu dengan Verdi Sambo? Gini, Mas Reza, ini gerakan ini nggak murah ya. Saya harus katakan mungkin puluhan bahkan juga mungkin mereka akan keluar sampai ratusan miliar. Saya angkanya tidak tahu persis, tapi di atas miliaran lah ya. Dan itu nggak mungkin kemudian seorang Sambo, FS gitu dengan dana sendiri dia bisa kemudian menggerakkan tadi yang disebut sebagai tim gerilya tadi. Artinya apa? Saya sih merasa ya ini masih ada kaitan. Apakah memang dananya itu adalah dana yang kemudian dia putar kemana-mana sampai pun atau ada orang yang pihak ketiga yang kemudian tadi Pak Benny sampaikan, ya, orang yang sudah merasa hutang dan sebagainya, yang membiayai pada akhirnya. Jadi kalau saya ingin penekanan sebenarnya adalah di dua hal ya Pak. Kalau jadi pertama itu adalah loyalis atau orang yang pernah punya hutang budi dengan bersangkutan. Yang kedua adalah soal saya ingin coba lihat timbal balik kasus ya. Saya kira ini juga perlu penting untuk dipetani paling tidak oleh teman-teman yang berkaitan dengan dengan penegakan hukum. Karena saya melihatnya arahnya dua ini. Kalau kemudian profesional hire ya, ada legal, cyber troops, kemudian media sosial, saya kira itu seiring dengan feeding atau clickbaitnya bisa, maka mereka akan bisa bekerja dengan baik. Artinya saya sih melihatnya ada mas saja, makanya perlu digali lebih lanjut apakah memang dana itu betul dari Sambo sendiri atau bahkan kemudian dari pihak ketiga atau orang yang kemudian mendapatkan bantuan ketika karir dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya pakar politik dan keamanan Pak Muradi dan juga sudah bergabung Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto di Prime Time News.